Oke. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Nama saya Ruhman Hadiana. Ah, Saya asli dari Tasikmalaya, kemudian tinggal di Gria Serpong Asri, Suradita Cisauk, dan alhamdulillah sampai hari ini Allah masih kasih kesempatan saya sampai dengan usia menjelang 52 tahun besok 4 November. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada kita semua dengan usia yang panjang dan berkah. Oke. Saya apa ya? Lebih pada freelance ya, saya freelance. Kemudian paling keseharian saya mendidik anak-anak bela diri karate, ya, bela diri karate. Saya paling itu aja. Kemudian kecil-kecilan saya usaha dagang. Nah, kemudian itu aja. Dengan profesi yang freelance ini, saya yang penting bisa berjalan, berusaha sesuai dengan sunatullah aja. Oke. Saya kenal Alma itu berawal dari Pak Aday ini kan sahabat saya, teman nongkrong saya. Saya suka nongkrong saya di Pasar Minggu, nongkrong di Tanjung Mas Raya waktu itu. Kemudian lama nggak ketemu, tiba-tiba beliau udah berubah dan ternyata punya pesantren. Nah, dari situ saya terketuk ingin terlibat. Kenapa saya terlibat di situ? Yang pertama, ya kan, saya kalau bikin pesantren sendiri modalnya besar, yang kedua ilmunya saya nggak nyampe. Saya ikut nebeng dah, beramal di pesantren temen, mudah-mudahan Allah ridho dengan saya ada di situ. Itu aja. Dan udah kenalnya dengan Pak Aday udah lama, cuma kalau untuk jadi donatur di Alma itu sebenarnya yang paling utama istri. Jadi saya yang selalu tiap bulan itu, cuma udah berapa tahun ya saya juga kurang begitu tahu, kurang lupa karena kita tidak pernah menghitung amal-amal itu ya. Tapi jelas istri saya, kemudian ada beberapa teman saya ikut donatur juga di situ, ya kan, ada Haji Cahya Sumirat, kemudian ada Bu Haja Asti, ada Pak Haji Dedi juga mulai pada ikut. Nah, sekarang alhamdulillah sampai satu saat sekarang saya pengen berkeinginan bahwa bagaimana sih usaha beras saya itu profitnya ke infak, bukan hanya duniawi itu. Nah, saya itu mungkin yang sudah saya sampaikan. Oh iya, itu motivasi pertama saya, ya kan. Saya berpikir bahwa hidup ini harus berbagi. Tetapi saya lihat nih kegiatan Alma ini kan banyak anak-anak yatim, anak-anak duafa, anak-anak mualaf. Kemudian itu kan perlu dibantu oleh kita, yang menjadi kewajiban kita sebagai orang yang mampu. Mungkin saya mampu harta saya tidak banyak, tapi saya dikasih kemampuan mungkin bisa mengkoordinir, koordinir orang. Kemudian saya ajak orang. Dan itu pertimbangan saya paling utama. Saya kalau bikin pesantren saya nggak mungkin mampu dari sisi ilmu dan sisi modal, nggak mungkin. Tapi ini kesempatan dari Allah yang diberikan kepada saya. Saya kenal dengan Pak Aday sebagai orang yang mendirikan Alma di situ. Kemudian saya lihat kegiatannya luar biasa positif. Di situ ada tahfizuran. Kemudian istri saya tergerak dan saya pun ikut tergerak di situ. Kebetulan istri saya Jumat lalu meninggal ya. Nah, seminggu sebelum meninggal dia bilang gini, jangan lupa tuh yang donatur ke Pak Aday, jangan lupa terus dilanjutin itu. Dan sekarang kalau usaha jangan ngurusin dunia, mulai ke akhirat. Capek deh ngurusin dunia. Nah, itu yang membuat akhirnya saya tergerak. Akhirnya saya merubah sistem saya yang tadinya di usaha saya itu memang bisnis profit ke situ, sekarang dirubah menjadi sedekah profitnya. Jadi gini, saya ngerasain ibu saya dulu memelihara cucunya yang yatim piatu. Seusianya sama dengan saya, ada yang di bawah saya seperti itu. Dan itu luar biasa. Saya kalau main ke sini itu jujur aja, saya sangat senang saya ke Alma. Di sisi lain saya haru, sedih, tapi senang karena banyak anak-anak yang yatim piatu, masih kecil, harus tinggal dengan orang lain. Sementara dia punya keikhlasan untuk belajar agama.
Nah, itu yang buat saya senang, di sisi lain saya sedih. Udah nggak ada punya ibu bapak gitu kan, tetapi di sisi lain punya semangatnya yang luar biasa untuk agama, dan saya yakin itu menjadi investasi orang tuanya juga gitu. Nah, saya dikala melihat mereka, saya terlibat supaya punya nilai investasi hidup saya ada di situ. Mudah-mudahan saya ini nggak bisa ngaji, saya ini nggak punya ilmu agama yang baik kayak orang, saya bikin pesantren juga nggak bisa cara modal dan ilmu, tapi mudah-mudahan yang terlibat di situ, saya ikut menyantuni anak yatim, apalagi di situ ada mualaf, dan itu saya berpikir menjadi, mudah-mudahan amalan kecil ini dinilai amalan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya itu. Jadi gini, istri saya itu punya kebiasaan memang ngasih. Jadi dia tuh lebih tangannya terbuka dia. Jadi kesehariannya pun dia itu suka bawa mobil sendiri, itu bawa receh tuh 10 ribuan, ntar tukang sapu dikasih 10 ribu, 20 ribu. Sekali jalan tuh mungkin bisa, tidak banyak, tapi habis bisa 100 ribu, sampai 500 ribu. Dan istri saya kalau misalkan bicara untuk infak, untuk sosial dan untuk agama, nggak pernah dipikir, nggak pernah mikir berapa gitu. Pokoknya orang harus senang. Nah, akhirnya pas saya ketemu dengan Pak Ada cerita tentang itu, oh dia semangat ya, ada anak yatim nih, ada anak mualaf, ada anak-anak fakir miskin 2 Pak. Oh dia semangat tuh gitu. Tapi nggak gede ya, karena kita bagi-bagi tempat lain gitu kan, seperti itu, tempat lain. Ya udah nggak apa-apa, karena istri saya bukan satu tempat biasanya. Kemudian istri saya juga bulan puasa kemarin itu ngasih mushaf juga kan, ngasih mushaf. Makanya pas dia meninggal, saya belikan mushaf juga tuh, ya kirim, ada yang ke Cirebon, ada juga yang dibawa ke sini juga ada, seperti itu, ada ke tempat lain. Istri saya memang senang berbagi orangnya, berbagi. Insya Allah saya selama saya tinggal di situ tidak pernah ada ibu-ibu atau yang lain menceritakan tentang kejelekan istri saya. Itu meninggal pun sama, meninggal tuh orang semuanya cerita gitu. Saya kadang datang ke beberapa orang, maafin istri saya, dia ya mereka ya selalu mengatakan baik, dan mudah-mudahan gitu. Kalau bicara itu istri saya mau berdonatur, ya memang senang berinfak, senang berbagi. Apalagi pas ini ada lembaganya kan jelas. Ini lembaganya jelas kan ada di sini. Kemudian Pak Ada juga teman, ya kan, lebih percaya kita. Nah, yang ngajak saya kan suaminya. Akhirnya istri terlibat. Insya Allah ini menjadi amalan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arsyad, umur 16 tahun, kelas 1 SMA, asal dari Flores, dari Pulau Adonara. Ahmad, sekarang berarti kelas berapa tadi? 1 SMA. Kelas 1 SMA. Nah, sebelumnya di Flores, SMP-nya SMP Islam juga atau SMP umum? Udah lama di sini. SMP-nya? Iya, SMP-nya udah di sini. Oh, SMP-nya udah di sini? Iya. Berarti Lanjut ya? Iya. Oh, berarti dulu SD di Flores atau di sini juga? Di Flores. Waktu SD udah sekolah Islam atau sekolah umum? Udah sekolah namanya Mister Biasago. MI. Oh, MI. Iya. Oh, jadi dulu di Flores juga sekolahnya udah sekolah Islam ya? Iya. Nah, bisa cerita nggak sih dulu waktu di Flores gimana, terus kenapa mau lanjut sekolah di Alma? Dulu saya di Flores mau pengen sekolah MTS Sagu. Dengar kabar dari kakak bahwa ada pondok di Bogor, kenalan Ustadz kan, dari Ustadz. Udah kata kakak saya, Mat, mau sekolah mondok nggak? Bilang ke saya nggak mau, saya mau pengen sekolah MTS aja. Pengen sekolah MTS aja. Kakak saya memaksain gitu, suruh saya mondok. Terus sama-sama terus bibi saya sama paman saya juga mujukin. Akhirnya udah deh, mondok aja. Saya juga belum pernah ngerasain itu mondok gimana, soalnya kan. Ya udah. Baru seminggu kemudian udah saya mondok, naik kapal kesininya. Naik kapal diantar sama kakak saya sampai di pelabuhan Rantuka. Pas di pelabuhan Rantuka, naik kapal terus sampai di pelabuhan Tanjung Priok. Kakak saya juga turun,
turun. Nah, akhirnya kami berpisah di situ. Nah, habis berpisah, kami pergi ke rumahnya Ustadz yang bawa saya ke sini, Ustadz Jumat namanya. Alhamdulillah beliau sehat sekarang. Pergi ke rumahnya, seminggu kemudian akhirnya beliau membawa saya ke sini, mondok di Mahat sini. Kamu kan dari SMP ya udah di sini ya? Iya, Yang sering jemput ke sini siapa? Ustadz yang bawa saya ke sini, Ustadz Jumat. Kalau kakak atau orang tua sering jemput nggak ke sini? Enggak jauh. Jauh. Iya, Kakak tinggal di mana? di Flores. Oh, di Flores juga? Iya, Berarti sudah berapa lama nggak ketemu sama orang tua? udah lama sih. Dari umur 8 tahun. Dari umur 8 tahun Iya. nggak ketemu sama orang tua ya? Iya, Berarti pas lulus SMP udah di sini. iya. Kalau sekarang orang tua masih ada semua atau enggak? Udah nggak ada. Dua-duanya? Udah nggak ada. Udah nggak ada dua-duanya? Iya. Ahmad sekarang udah berapa juz hafalnya? Alhamdulillah baru 7 juz. Udah 7 juz? Iya. Ahmad pernah dengar nggak kalau seorang penghafal Quran itu punya keutamaan? Pernah. Tahu nggak apa keutamaannya? Bisa menyelamatkan kedua orang tuanya dan memberikan syafaat kepada keluarganya. Ahmad pernah terpikir nggak kalau nanti ketemu sama orang tua di akhirat sebenarnya apa yang ingin Ahmad sampaikan dan apa yang ingin Ahmad lakukan untuk orang tua? Pernah. Apa itu? Bisa ceritain ya? Pengen ngebagian orang tua, pengen bisa mengumrohkan kedua orang tua, terus udah pengen orang tua bangga gitu bisa melihat anaknya bisa penghafal Al-Quran. Dulunya gini nakal gini akhirnya bisa juga menghafal Al-Quran. Apa yang ingin Ahmad sampaikan ketika nanti ketemu mungkin di akhirat, karena kan pasti kan dipertemukan, apa yang ingin disampaikan? Ahmad pengen ngomong apa sih sama orang tua? pengen memeluk aja orang tua, akhirnya bisa ketemu lagi di akhirat, terus bisa hidup bareng lagi di akhirat. Kenapa Ahmad mau menghafal Al-Quran? Karena ingin menyelamatkan kedua orang tua dan berikan syafaat kepada saudara-saudara saya yang ada di Flores. Ahmad, sekarang di Alma itu apa yang Ahmad dapat, terus apa yang Ahmad rasakan selama ini dari mulai masuk SMP sampai sekarang? Alhamdulillah yang saya rasakan adalah bisa sedikit berbicara bahasa Arab, mempunyai hafalan Al-Quran, dan mempelajari ilmu-ilmu tentang agama. Ahmad rencana nanti setelah lulus mau ada rencana apa? Insya Allah mau pengen tes jadi polisi. Jadi polisi? Iya. Kenapa pengen jadi polisi? Karena cita-cita saya dari dulu mau jadi polisi. Kenapa nggak jadi ustadz aja? Kan udah sekolah agama. Nggak kepengen untuk menjadi ustadz, mau pengen jadi polisi tapi bisa mengajak orang untuk berdakwah. Ahmad, kan nggak semua orang seperti Ahmad ya, Iya. bisa masuk ke pesantren, terus bisa menghafal Quran. Nah, prihatin nggak sih Ahmad melihat anak-anak seumuran Ahmad yang sekarang bukan menghafal Quran tapi jauh dari Al-Quran? Mereka udah gimana ya? Mereka udah lalai gitu kayaknya. Sampai-sampai waktu aja mereka nggak ingat, waktu sholat. Terus waktu makan juga mereka ingat. Sampai mereka ingatnya main game aja mulu. Saya pengen banget mengajak mereka untuk dalam kebaikan, tapi belum bisa kayaknya. Mungkin diri saya dulu harus mendalami lagi untuk dalam mengajak kebaikan. Baru teman-teman saya. Ahmad tahu nggak kalau selama di Alma ini untuk keperluan Ahmad ataupun yang lainnya itu biayanya dari mana? Dari Ustadz tuh.
gangster juga ya. Iya. Ahmad, kalau seumpamanya ada orang tua yang ibaratnya ingin menjadikan Ahmad orang tua asuh, apa yang ingin Ahmad ucapkan? Yang ingin Ahmad sampaikan ke mereka? Ingin menjadi orang tua asuh itu bukan berarti Ahmad jadi anaknya mereka ya, tapi ingin membantu Ahmad menggapai cita-citanya Ahmad. Apa yang mau disampaikan Ahmad ke mereka? Terima kasih atas perhatiannya kepada Ahmad. Semoga apa yang diberikan kepada Ahmad semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sangat banget. Makanya saya pesan ke anak-anak saya, jadi saya meninggal jangan putus. Ini adalah amalan baik kan, jangan putus. Apalagi yang kita santunin ini kan jelas, lembaganya jelas, anak-anaknya juga ada di situ, ya kan. Makanya saya berani ngajak teman berinfak cerdas dengan beras, karena hanya terbayang gini. Apabila kita ngasih makan orang-orang yang hafal Quran, hafiz Quran, ya kan, dan dia sehat, insya Allah itu akan menjadi investasi jangka panjang, long term, sampai kiamat. Karena dia bisa sehat secara sehat dengan makan beras itu kan. Berasnya kita beras bagus gitu kan, premium yang kita berikan kan gitu, bukan beras premium luar biasa. Karena saya kira jangan ngasih yang kurang bagus, kasih yang bagus. Supaya mereka tuh, saya pikir gini, kalau kita ngasihnya yang asal-asalan, Allah bayarnya asal-asalan juga nanti. Tapi kalau kita ngasih yang bagus, lebih bagus lagi. Semakin ikhlas, semakin tidak terhitung. Ya kan? Kalau kita baca satu huruf Al-Quran dengan 10 kebaikan dibalas oleh Allah, itu kalau kita ngitung. Tapi kalau kita ikhlas, saya kira Allah tidak ada batasnya, keikhlasannya, membalas keikhlasan kita. Jadi saya sangat bangga banget. Dan itu sekarang saya punya niat tekad banget, ya kan? Harta yang ada punya istri saya, ya kan, kita usahakan, diperjuangkan untuk di jalan usaha, dan hasilnya kita infakkan, disodakohkan, seperti itu. Supaya apa? Supaya ini menjadi saling manfaat. Jangan sampai nanti harta yang ada di dunia punya dia, tinggal nanti jadi madorot buat dirinya sendiri. Karena salah manfaatkan turunannya gitu, atau saya sebagai suaminya. Sementara suaminya kan nanti akan dipertanggungjawabkan juga. Dipertanggungjawabkan istri selama dengan saya, dan bertanggung jawab ada harta peninggalan istri nantinya kalau saya salah memanfaatkan, saya menjadi orang yang rugi. Insya Allah saya siap, ya. Insya Allah saya siap, karena ini adalah jalan Allah. Mudah-mudahan ini jalan kebaikan, menambah saya, makin tambah iman saya, makin kuat saya, dan saya berpikir yang menyelamatkan dunia akhirat kita hanya satu, itu jalan agama. Jalan agama, dan agama tidak akan pernah hilang sampai kiamat. Dan dunia bisa hilang seperti itu. Makanya kenapa saya ngajak teman-teman saya, yuk teman-teman saya semuanya, ayo kita berinfak cerdas, investasi cerdas dengan beras untuk anak-anak yatim piatu, duafa dan mu'alaf yang ada di Alma. Target suatu saat nanti saya bukan hanya Alma, tapi kalau kita terkumpul dengan banyak, mudah-mudahan ada beberapa pesantren dan sosial lain yang akan bisa kita bantu. Kita semangat, ya kan? Karena hanya dengan semangat saya bisa berjalan. Ilmu agama saya nggak punya, harta juga nggak banyak, perlu saya melibatkan orang banyak untuk mendapatkan atau mencapai impian ini, cita-cita ini. Cita-cita tertinggi saya adalah semua orang pasti, orang muslim, orang mukmin pasti cita-cita tertinggi adalah husnul khotimah. Husnul khotimah dinaungin dengan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita tertinggi saya. Ya mungkin kalau dulu kita cita-cita tinggi punya mobil mewah, rumah mewah, sekarang enggak. Cita-cita tertinggi saya adalah orang tersukses dalam hidup adalah orang yang husnul khotimah, dinaungi oleh maghfirah dan hidayah dan inayah oleh taufik dari Allah SWT. Itu orang paling sukses dalam hidup, ya kan? Karena kalau bicara harta banyak, Korun juga hartanya banyak. Bicara jabatan tinggi, Fir'aun juga jabatan tinggi, tapi dia celaka. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat, menjadi orang yang muflihun, yang beruntung. Saya kira itu. Saya bersedia insya Allah dengan teman-teman saya dan bisa melibatkan orang banyak. Karena kalau dengan saya sendiri, santri banyak, saya sendiri, saya tidak begitu banyak harta saya, tapi kalau melibatkan orang banyak, insya Allah. Dan saya siap untuk menjadi koordinator, menjadi donatur, walaupun kecil-kecil.
mungkin ada yang 1.000, 2.000, sekilo, 2 kilo beras ya kita kumpulkan. Ya mudah-mudahan bisa terkumpul banyak insya Allah. Terima kasih. Rekan-rekan, teman-teman, sahabat-sahabat, kekasih Allah, ya kan? Cukup kita dengan Rp2.000 per hari, maka Anda bisa investasi cerdas dengan beras untuk anak-anak kita, anak-anak yatim piatu, kemudian duafa dan mu'alaf. Insya Allah doa mereka mustajab buat kita dan keluarga kita. Jangan putus asa, Rp2.000 per hari Anda investasi, Anda bisa menyumbangkan beras 5 kilo, beras premium untuk anak-anak kita. Insya Allah kita ikhlas, semakin tidak terhitung balasan dari Allah. Semakin ikhlas, semakin banyak Allah melipat gandakannya. Karena amalan kita dihitung dari sisi keikhlasannya. Walaupun cuma Rp2.000 per hari, kita ikhlas, insya Allah akan balas bukan hanya 10, 100, 1.000, tapi mungkin miliaran hitungan Allah yang tidak terhitung oleh kita. Salurkan infak dan donasi Anda ke nomor rekening yang tertera di layar Anda.